orang-orang asli Papua terutama merasa sangat terancam karena mereka tidak bisa keluar sembarangan di jalanan karena mereka bisa saja diduga KKB atau OPM, lalu kemudian mereka ditembak dan persoalan selesai. Soal kemanusiaan, terutama kepada orang-orang asli Papua, tidak bisa diabaikan. Bagaimana Pak Jokowi sudah sampai 20 kali datang Papua, kata Rocky Gerung. Welcome to Manuscript Papua YouTube channel, and this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. Ini rencana kedatangan Paus Franciscus ini ke Indonesia, itu kok tidak ada diagendakan untuk membicarakan tentang Papua, padahal katanya datangnya untuk bicara soal kemanusiaan. Isu internasional di Indonesia itu yang paling banyak terjadi soal pelanggaran HAM ya di Papua. Paus Franciscus ini akan datang juga singgah nanti di Pacific, di Port Moresby di Papua Nugini. Nah, jangan sampai Paus bicara tentang Papua di PNG. Ya, mestinya Paus itu berbicara terhadap pemerintah Indonesia, tentang rakyat Indonesia yang namanya orang Papua. Ya, bukan nanti di negara orang berbicara tentang Papua. Saya nggak tahu apa monster apa yang membuat semacam Sri Paus Franciscus dan Ignatius Jonan dan yang lainnya takut membicarakan soal Papua dengan pemerintah. Ada apa itu, monster apa yang ada di antara mereka ini? Saya juga bingung ini. Diktator manapun mestinya ini kesempatan Paus datang di Indonesia dan membicarakan soal nasib orang-orang Papua. Ya karena apa? Nggak mungkin Paus nggak tahu bagaimana orang-orang Papua berjuang di PBB untuk selalu ribut berbicara untuk kemerdekaan mereka. Tidak mungkin Paus nggak tahu. Atau orang-orang di sekitar Paus pura-pura bego, pura-pura tolol, saya nggak ngerti deh. Ya, tapi tidak mungkin hal itu terjadi, saudara, kalau Paus sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang Papua. Cuma amat sangat tidak etis, tidak sopan sama sekali kalau Paus datang ke Indonesia, bahkan 3-4 hari di Indonesia, tapi tidak membicarakan soal Papua, lalu membicarakan soal Papua di Papua Nugini nanti. Itu, aduh, saya lebih tersinggung itu sebagai orang Indonesia. Mestinya Paus berbicara dengan pemerintah Indonesia soal Papua. Paus bicara sama kelompok Islam di Indonesia, diagendakan bicara dengan imam besar Masjid Istiqlal. Penghormatan kepada Islam sangat tinggi, ya. Paus berbicara menyediakan waktu untuk pemuka-pemuka Islam, tapi untuk pemuka-pemuka Kristen saya nggak dengar kabarnya loh. Karena waktu kemarin konferensi pers keuskupan Indonesia itu tidak ada Ignatius Jonan, ada uskup agung di situ, ada ketua KWI, ada Pak Daniel Lalu, Romo Lalu itu Anda lihat di YouTube, tidak ada pembahasan tentang ada waktu Paus berbicara dengan pemimpin-pemimpin Kristen lainnya. Tapi dengan pihak Islam ada. Nah, saya bingung untuk berbicara tentang Papua enggak ada. Ya, ini apa ini kalau datangnya juga bukan cuma formalitas atau semacam apa? Ya mohon maaf kalau sampai hal-hal penting bagi kita juga soal kemanusiaan yang kita mau bicarakan di Indonesia tapi tidak tersentuh oleh Paus, berarti Paus datang hanya sebagai pesolek. Ya, pesolek politik. Untuk pencitraan seorang Paus sebagai tokoh kemanusiaan yang besar. Maaf, saya harus bicara begitu. Karena apa? Saya anggap beberapa hal yang sebenarnya harus dibicarakan, tapi tidak dibicarakan, tidak diagendakan. Nah, kalau bisa dengan ini, saya minta Pak Ignatius Jonan harus juga berbicara lagi dan katakan bahwa ada agenda itu mempertemukan tokoh-tokoh agama. Ajak dong, jangan cuma Islam yang diajak berbicara sama Paus. Harus ada tokoh Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, ya. Ada Ortodoks, ada Kongfucu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual, mestinya Paus mau menerima mereka semua dan bersilaturahmi atau berfellowship untuk membicarakan kemanusiaan. Nggak usah bicara perbedaan agama, tetapi berbicara bagaimana kemanusiaan itu kita utamakan untuk dibicarakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, bagaimana kerukunan antar umat beragama, bagaimana toleransi antar umat beragama. Ya, itu yang harus dibicarakan. Jangan datang hanya sebagai pesolek politik, maksud saya, maafkan. Ya, kalau saya bicara seperti ini, karena tidak ada agendanya. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom fighters. Hari terus berlalu, tahun demi tahun berjalan, sudah puluhan tahun suara untuk minta merdeka tidak pernah berhenti. Ini kan menjadi pertanyaan besar, kenapa mereka tidak pernah minta berhenti? Kenapa mereka tidak berhentinya untuk minta merdeka? Pasti ada sesuatu yang salah, something wrong, ya, something not right. Ada sesuatu yang tidak benar. Dan pemerintah bukannya tidak tahu bahwa beberapa kalangan orang-orang Papua yang tinggal di luar negeri di berbagai negara di seluruh dunia itu tidak berhentinya untuk melakukan lobby-lobby internasional dengan berbagai negara, apalagi di area Pasifik, ya. Mereka minta supaya mereka dibantu untuk dimerdekakan dari Indonesia. Itu sudah tidak lumrah. Artinya sudah lumrah. Mereka kita ketahui, pemerintah bukan tidak tahu, intelijen pemerintah bukan tidak tahu bahwa upaya itu terus-menerus dilakukan.
Dan setiap kali bulan Oktober itu, kalau saya nggak salah September, Oktober, November, kedutaan besar luar negeri itu duta besar atau utusan untuk PBB itu, Menteri Luar Negeri misalkan, itu pasti sibuk saudara-saudara ya untuk mengupayakan mencegah lobi-lobi di PBB dengan segala cara. Menurut beberapa sumber bahkan ada pakai politik uang untuk menyuap orang-orang untuk tidak menyetujui membatalkan resolusi PBB soal New York Agreement dan banyak lain-lainnya, sehingga mereka bayar negara-negara tertentu yang terwakili di PBB untuk mencegah supaya mereka tidak bersatu untuk memohonkan kemerdekaan Papua dari Indonesia ya. Tapi sebenarnya upaya kita sekencang apapun untuk mencegah Papua merdeka dengan lobi-lobi politik, menggunakan uang, pendekatan kekuasaan, janji-janji antar negara bilateral dan sebagainya, itu sesuatu yang satu waktu akan kalah ya. Kalau kita tidak ubah sistem politik kita untuk Papua, sistem pemerintahan kita, sistem penegakan hukum dan HAM di Papua, dan kalau kita tidak serius untuk mensejahterakan saudara-saudara kita orang-orang asli Papua, satu waktu pasti akan pecah. Ya, itu sebabnya saya selalu berulang-ulang sebutkan Pak Soleman Ponto itu Jenderal Bintang 2 Purnawirawan, mantan Kepala BAIS. Soleman Ponto itu menulis buku dan berkata jangan lepas Papua. Tetapi kita sedang melepas Papua. Itu bahasa paradoksal yang dibuat oleh Pak Soleman Ponto. Karena apa? Karena kita berusaha segala macam cara untuk mencegah Papua merdeka. Tetapi perlakuan kita sedemikian rupa membuat orang Papua semakin hari semakin keras berteriak merdeka. Kenapa? Karena mereka mengaku, mereka berteriak tanah mereka dirampas, emas mereka dicuri, ya, anak-anak mereka dibunuhin, disiksa-siksa. Orang-orang asli Papua ini diperlakukan amat sangat tidak manusiawi, ya. Dan ketidakadilan itu terjadi antara orang-orang pendatang dengan orang-orang asli Papua. Mereka dimarginalkan dan kemudian mereka ditekan. Mereka tidak diberikan kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Mereka dibangunkan framing sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang terkebelakang, orang-orang asli Papua itu pemalas, orang-orang Papua itu penjudi, orang-orang Papua itu pamabok, orang-orang Papua itu tukang main perempuan, orang-orang Papua itu nakal, orang-orang Papua itu bengis, orang-orang Papua tukang makan orang, dan berbagai macam framing yang dibangun entah oleh pihak pemerintah secara resmi atau pihak intelijen dan sebagainya. Itu percakapan-percakapan yang sudah meluas di kalangan orang-orang Papua ya, dan ingin mengatakan bahwa sebenarnya bukan soal mereka minta merdeka, seruan untuk minta merdeka. Bukan itu persoalannya. Itu cuma efek, itu cuma dampak, itu cuma akibat salah penanganan Papua. Ya. Apalagi sekarang ini kondisi HAM di Papua itu sangat memburuk. Ya. Dan itu betul-betul sudah dilaporkan oleh Pak Yan Warinusi yang juga pernah mengalami ancaman pembunuhan ya dari pihak-pihak yang boleh dikata dicurigai ya orang-orang yang marah terhadap kiprah penegakan HAM di Papua yang dilakukan oleh Pak Yan Warinusi dan yang lain-lainnya. Pak Yan Warinusi, saya tetap tunggu Pak. Sebenarnya yang harus lebih proaktif melakukan pembinaan, ya memberikan informasi yang benar, itu dari pihak pemerintah dong, dari pihak kalangan pemerintah atau orang-orang Papua yang pro integrasi misalkan, dari tokoh-tokoh Papua misalkan, supaya orang tidak salah paham gitu. Tapi justru mereka bersembunyi, mereka tidak mau berbicara. Ya, banyak orang-orang asli Papua yang pro integrasi ini yang mereka diam-diam padahal di belakang-belakang menurut keterangan beberapa pihak ya. Di belakang-belakang mereka bermain dua muka. Satu pura-pura baik sama pemerintah, pura-pura dukung pemerintah, tetapi di satu pihak mereka kompor-komporin masyarakat untuk merdeka dan lain sebagainya. Nah, ini kan seperti yang dikatakan oleh Ketua OPM, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom dan teman-teman yang lain itu, ya mereka sendiri merasa gimana ya, dikerjain sama orang-orang Papua sendiri. Dan ada saja orang-orang Papua yang mau diperalat oleh kekuasaan untuk menyiksa bahkan membunuhi saudara-saudaranya sendiri orang Papua. Ini kan sangat mengerikan, sangat kalau saya mau katakan ini sangat biadab lah. Karena demi kekuasaan, demi uang, kemudian rela membunuhi saudara-saudaranya juga yang orang Papua.
Nah, juga pertanyaannya, apa kabar dengan pengungsi yang kurang lebih 10 ribuan orang di daerah Papua Tengah, Nduga dan sebagainya akibat terdampak perang antara TPNPB OPM dan Damai Kartens dan TNI Polri. Saudara-saudara, apakah mereka sudah terurus? Bagaimana pemerintah menangani pengungsi-pengungsi orang-orang asli Papua yang sampai sekarang saya dengar kabarnya mereka tidur di lereng-lereng gunung, mereka tidur di hutan-hutan terbuka, lembah dan sebagainya. Anak-anak mereka tidur di bawah jembatan. Mereka tidak jelas di mana karena mereka tidak berani pulang. Ya, kalau mereka mau pulang ke kampung mereka, mereka takut dibunuh kedua belah pihak. Ada yang mengatakan mereka takut ditembak oleh TNI Polri, ada yang bilang mereka takut ditembak oleh KKB atau OPM. Lalu mereka sendiri akhirnya mengembara di tanah mereka sendiri tanpa rumah, tanpa tempat tinggal, tidur di alam liar dan seterusnya. Itu saya nggak salah hampir 10.000 orang katanya. Sampai sekarang ini saya tidak tahu bagaimana perkembangannya. Bagaimana kabar dengan pengungsi saudara-saudaraku orang-orang asli Papua? Ya, apakah mereka diurusi atau tidak? Bagaimana soal sandang pangan mereka? Bagaimana soal kesehatan mereka? Banyak ibu-ibu yang melahirkan di hutan belantara, di lereng gunung, di kolong-kolong jembatan. Mereka bagaimana hidupnya? Sangat tidak manusiawi, ya. Bagaimana Pak Jokowi sudah sampai 20 kali datang Papua, kata Rocky Gerung. Tapi kemudian tidak ada penyelesaian antara orang-orang Papua sendiri, orang-orang asli Papua sendiri. Ya, apa yang Pak Jokowi buat di Papua yang 20 kali datang menurut Rocky Gerung ya. Saya juga nggak sempat hitung sih. Tapi luar biasa. Ya, luar biasa. Begitu enggak, presiden lain tidak seperti itu, tetapi tidak membawa dampak yang signifikan bagi kehadiran presiden sendiri. Karena apa? Ya, pembantaian orang-orang Papua masih terjadi, ketidakamanan juga, pembantaian TNI dan Polri juga dari pihak KKB, TPNPB, OPM juga masih terjadi, saling bunuh satu dengan yang lain, lalu saling teror satu dengan yang lain. Sementara kita punya masyarakat sipil, orang-orang awam itu terancam, baik pendatang maupun orang-orang asli Papua sendiri, terancam oleh perseteruan abadi kayaknya ini antara Damai Kartens dengan TPNPB OPM. Nah, ini kan menjadi hal yang kita perlu pertanyakan. Ya, apalagi saya dengar ini rencana kedatangan Paus Fransiskus ini ke Indonesia, itu kok tidak ada diagendakan untuk membicarakan tentang Papua. Padahal katanya datangnya untuk bicara soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kebenaran, soal kerukunan antar umat beragama. Ya, sedangkan isu internasional di Indonesia itu yang paling banyak terjadi soal pelanggaran HAM ya di Papua, di Aceh, dan di beberapa tempat yang lainnya. Nah, kok Paus Fransiskus itu tidak menyentuh atau timnya di sini tidak coba mengangkat persoalan Papua? Misalkan ketua panitianya Pak Ignatius Jonan itu tidak mengangkat persoalan itu. Jadi semacam formalitas kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia ini hanya untuk semacam ya mohon maaf saya katakan seperti pesolek politik saja untuk pencitraan dunia. Ya, padahal hal-hal yang esensi, yang sifatnya sangat fundamental untuk mendapatkan perhatian seorang tokoh besar seperti Paus Fransiskus ini, mestinya bicara tentang penyelesaian masalah Papua, ya, penyelesaian masalah-masalah hak-hak orang miskin di Indonesia misalkan, dan bagaimana kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat banyak yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum TNI Polri dan banyak oknum yang lainnya. Ya, dalam soal penegakan hukum dan HAM ini amat sangat luar biasa. Pak Yanwarinusi, saya perlu sampaikan Pak, itu device not connected. Bapak punya pesawat itu tidak connected, jadi bisa dimasuk ulang Pak. Lalu kemudian centang itu mikrofon dengan kamera, bilang sama anak. Jadi jangan cuma masuk begitu saja tapi lupa centang, mesti dicentang dulu itu kotak-kotak yang ada mikrofon dengan kamera supaya bisa connect device-nya Pak. Ya, oke, masuk ulang Pak. Oke, jadi saudara-saudara yang kekasih, ini yang sangat saya juga cukup meresahkan. Lalu Paus Fransiskus ini akan datang juga singgah nanti di Pacific, di Port Moresby di Papua Nugini. Nah, jangan sampai Paus bicara tentang Papua di PNG. Padahal Papua, orang-orang Papua, West Papua ada di Indonesia. Ya, mestinya Paus itu berbicara terhadap pemerintah Indonesia, tentang rakyat Indonesia yang namanya orang Papua. Ya, bukan nanti di negara orang baru bicara tentang Papua. Nah, itu yang saya katakan bahwa
Ignatius Jonan sebagai ketua panitia kalau mengagendakan atau KWI, misalkan uskup siapa ini? Saya lupa namanya beliau ini ketua KWI. Ya, kalau beliau sendiri tidak berusaha mengagendakan Paus untuk membicarakan soal Papua, ya karena mungkin takut. Saya nggak tahu apa monster apa yang membuat semacam Sri Paus Franciscus dan Ignatius Jonan dan yang lainnya takut membicarakan soal Papua dengan pemerintah. Ada apa itu? Monster apa yang ada di antara mereka ini? Saya juga bingung ini. Ya. Nah, kalau sampai Sri Paus berbicara tentang Papua di Papua Nugini sana, di Port Moresby, ini kan lebih kecolongan kita. Ya. Masa rakyat kita, warga kita, orang-orang Papua itu dibicarakan nasibnya di negara orang, bukan di negeri kita sendiri. Kalau Papua, kalau Paus Franciscus misalkan sebagai tokoh kemanusiaan global, itu yang tidak takut kepada manusia manapun, termasuk presiden manapun, diktator manapun, mestinya ini kesempatan Paus datang di Indonesia dan membicarakan soal nasib orang-orang Papua. Ya karena apa? Nggak mungkin Paus nggak tahu bagaimana orang-orang Papua berjuang di PBB untuk selalu ribut berbicara untuk kemerdekaan mereka. Tidak mungkin Paus nggak tahu, atau orang-orang di sekitar Paus pura-pura bego, pura-pura tolol, saya nggak ngerti deh. Ya, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu terjadi, saudara, kalau Paus sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang Papua. Cuma amat sangat tidak etis, tidak sopan sama sekali kalau Paus datang ke Indonesia, bahkan 3-4 hari di Indonesia, tapi tidak membicarakan soal Papua, lalu membicarakan soal Papua di Papua Nugini nanti. Itu, aduh, saya lebih tersinggung itu sebagai orang Indonesia. Mestinya Paus berbicara dengan pemerintah Indonesia soal Papua. Misalkan Paus berkata, saya dengar ada masalah ini, ya itu di PBB dan utusan kami dari Vatikan dan banyak sekali orang-orang bicara tentang kemanusiaan dan sebagainya. Ini berbicara tentang Papua. Pak Jokowi sebenarnya ada apa dengan orang-orang Papua? Kenapa mereka merasa tidak aman di Indonesia? Kenapa mereka selalu berteriak merdeka dan tidak pernah berhenti untuk berteriak merdeka melepaskan diri dari Indonesia? Ada apa sebenarnya Bapak Presiden Joko Widodo? Kenapa mereka diperlakukan seperti laporan-laporan yang saya dengar? Itu manusia, mereka adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, dan saya perlu mendapatkan penjelasan, dan saya tidak perlu bicara sama orang-orang Papua Nugini, karena orang-orang Papua, West Papua, 6 provinsi di dalam Papua dalam Indonesia, itu adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya Paus bicara begitu. Cuma saya nggak tahu kenapa Ignatius Jonan takut mengagendakan itu. Bicara dong. Ya, saya justru marah kalau Paus Franciscus bicara tentang Papua di PNG sana, di negara-negara Pasifik. Saya justru marah kalau begitu. Ya, mestinya Paus bicara di sini. Paus bicara sama kelompok Islam di Indonesia, diagendakan bicara dengan imam besar Masjid Istiqlal. Tetapi saya tidak dengar ada agenda khusus juga bicara bertemu dengan kalangan Kristen Protestan. Ya, apakah karena memang Kristen Protestan itu sudah dianggap anatema, Kristen terkutuk, terpisah dari Katolik, seperti banyak pembicaraan di media sosial, perselisihan perseteruan antara Katolik dan Protestan, sehingga asal Paus datang ke Indonesia nggak pernah mau berbicara dengan pemimpin-pemimpin gereja-gereja Kristen Protestan yang non Katolik. Ya, sepertinya diacuhkan sama sekali, tidak digubris sama sekali, tapi penghormatan kepada Islam sangat tinggi. Ya, Paus berbicara menyediakan waktu untuk pemuka-pemuka Islam, tapi untuk pemuka-pemuka Kristen saya nggak dengar kabarnya loh. Karena waktu kemarin konferensi pers keuskupan Indonesia itu tidak ada Ignatius Jonan, ada uskup agung di situ, ada ketua KWI, ada Pak Daniel Lalu, Romo Lalu itu Anda lihat di YouTube, tidak ada pembahasan tentang ada waktu Paus berbicara dengan pemimpin-pemimpin Kristen lainnya. Tapi dengan pihak Islam ada. Nah, saya bingung, untuk berbicara tentang Papua enggak ada. Ya, ini apa ini, kalau datangnya juga bukan cuma formalitas atau semacam ya mohon maaf kalau sampai hal-hal penting bagi kita juga soal kemanusiaan yang kita mau bicarakan di Indonesia tapi tidak tersentuh oleh Paus, berarti Paus datang hanya sebagai pesolek. Ya, pesolek politik. Untuk pencitraan seorang Paus sebagai tokoh kemanusiaan yang besar. Maaf, saya harus bicara begitu. Karena apa? Saya anggap beberapa hal yang sebenarnya harus dibicarakan, tapi tidak dibicarakan, tidak diagendakan. Nah, kalau bisa dengan ini, saya minta Pak Ignatius Jonan harus juga berbicara lagi dan katakan bahwa ada agenda itu mempertemukan tokoh-tokoh agama. Ajak dong, jangan cuma Islam yang diajak berbicara sama Paus. Harus ada tokoh Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, ya.
ada ortodoks, ada Konghucu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual, mestinya Paus mau menerima mereka semua dan bersilaturahmi atau berfellowship untuk membicarakan kemanusiaan. Nggak usah bicara perbedaan agama, tetapi berbicara bagaimana kemanusiaan itu kita utamakan untuk dibicarakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, bagaimana kerukunan antar umat beragama, bagaimana toleransi antar umat beragama. Ya, itu yang harus dibicarakan. Jangan datang hanya sebagai pesolek politik, maksud saya, maafkan. Ya, kalau saya bicara seperti ini, karena tidak ada agendanya. Pak Yan Warinusi belum bisa masuk, Pak. Ini, apa tadi, ulang lagi, Pak, atau pakai, saya bagaimana caranya bisa bantu Pak Yan? Ada yang bisa bantu nggak Pak Yan Warinusi ya, untuk bisa masuk? Saya sambil terima Pak Daniel Gobay dulu. Salam, Bapak hormat. Selamat malam. Hormat. Apa kabar? Wah, ini simbol United Nations ini luar biasa. Bagaimana Pak Daniel Gobay? Sehat? Iya, itu semua perjuangan, jadi ya gambar seperti itu kan tampil. Oke. Bapak. Ini dia, kondisi HAM di Papua memburuk. Ya, ini dari hasil pembicaraan saya dengan Pak Yan Warinusi. Emas kami, Jakarta curi. Tanah kami, Jakarta rampas. Kami orang-orang asli Papua, OAP, Jakarta siksa, Jakarta bunuh. Kami dijajah oleh Jakarta kah? Nah, gitu. Padahal kami ini orang Indonesia. Kan kami ada di wilayah Indonesia. Kami dianggap bagian dari masyarakat Indonesia. Tapi kami kenapa diperlakukan seperti orang jajahan? Kenapa pemerintah Indonesia di Jakarta memperlakukan seperti kami bangsa jajahan? Ya, kami tidak merasa seperti orang Indonesia pada umumnya. Karena kami dimarginalkan. Begitu pembicaraan kami dengan banyak orang-orang Papua. Nah, ini yang kita angkat. Sampai kemudian banyak orang Papua jadi marah dan kemudian melakukan hal-hal yang bersifat anarkis karena frustrasi. Ya, mereka sulit mendapatkan pekerjaan di tanah mereka sendiri. Mereka dicurigai kalau mau melamar kerja. Ya, mereka diberikan haknya tidak penuh dan mereka kemudian mendapatkan semacam perlakuan tidak adil dan macam-macam perlakuan-perlakuan yang mendiskreditkan mereka. Padahal mereka sebenarnya warga VVIP di negeri mereka sendiri. Karena Indonesia bahkan seluruh dunia hidup dari harta karun Papua. Itu yang mereka katakan tidak adil. Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Ya, mestinya kami yang diutamakan untuk disejahterakan, diurusi oleh orang Indonesia. Ya, dari pemerintah Indonesia. Tapi kenapa kami dianggap seperti binatang? Kami tidak dianggap seperti manusia. Kami diusir dari negeri kami. Tanah kami dirampas untuk dibangun proyek-proyek besar, mega proyek untuk bukan kepentingan negara, tapi kepentingan kelompok-kelompok politikus di Jakarta dan seterusnya. Itu menurut pengakuan beberapa orang. Jadi itu sebabnya Pak Yan mau supaya ini diangkat, dibahas karena beliau sendiri terakhir-terakhir ini mengalami intimidasi, mengalami ancaman pembunuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, Daniel Gobay. Ya. Anda, bagaimana pendapat Anda? Menurut Anda, kenapa orang-orang asli Papua sampai sekarang minta merdeka, ribut masalah soal mau merdeka? Iya. Menurut Anda kenapa? Karena ada perjanjian, Bapak. 1962 itu sudah ada perjanjian ke Belanda, Amerika, dan Indonesia. Karena mau ambil yang emas itu, mereka bawa perjanjian sampai 25 tahun membangun ke Papua Barat melalui Indonesia. Tapi perjanjian itu belum sukses sampai 2020. Ya, sekarang sudah banyak masalah yang muncul itu melalui agama, pemerintah, rasis. Ya, itu yang muncul. Tapi sekarang bisa membantu kita itu yang selesaikan masalah Papua, khusus masalah Papua, itu melalui Indonesia. Karena administrasi Belanda berikan kepada PBB ke Indonesia hanya ada di tangan PBB 25 tahun. Tapi PBB juga belum kembalikan melalui PBB. Akhirnya sudah menjadi dalam Indonesia ke West Papua. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah 2024. Jadi kembalikan melalui mengakuikan melalui negara Indonesia, RIS. Itu baru kita bisa selesaikan dan kita bisa kelola baik untuk ekonomi dan Pasifik dibebas. Ya, saya pikir begitu, Bapak.
Hmm. Oke. Ya, bagaimana supaya Papua bisa disejahterakan, bagaimana Papua supaya bisa aman, nyaman, tentram. Daerah yang begitu indah, luar biasa, saudara-saudara. Ya, tapi Papua tidak terbuka, Papua daerah tertutup. Bayangkan, masa sudah 50 tahun lebih, itu Papua daerah tertutup. Tidak bisa dikunjungi oleh wisatawan, tidak bisa dikunjungi oleh reporter, tidak bisa dikunjungi oleh kedutaan manapun. Itu kita juga bingung ini. Ya, kenapa Papua jadi semacam daerah terisolasi? Padahal ini zaman sudah merdeka dan orang-orang Papua sudah banyak sekolah di luar negeri itu. Bertanya, kenapa Papua negeri mereka tertutup, ditutup, diisolasi. Alasan pemerintah biasanya yang saya dengar tidak aman. Karena di sana banyak. Berapa banyak sih OPM? Mohon maaf. Kalau toh misalkan kita betul-betul mau menindak tegas OPM, TPNPB, ya lakukan operasi militer secara tuntas. Ya. Kalau memang menurut kebijakan pemerintah bahwa TPNPB OPM inilah penyebab ketidaknyamanan di Papua, penyebab penderitaan orang-orang asli Papua. Saya yakin orang-orang asli Papua mau bersatu melawan TPNPB OPM yang mau melawan KKB. Ya. Tapi apa yang saya dapatkan laporan terbalik justru. Justru mereka semakin mencintai OPM. Bingung. Ya. Saya mau kasih tahu, mungkin mereka tidak berani mengaku saja, tetapi yang saya tahu, yang saya dapatkan, 95% dari wawancara saya dengan banyak orang Papua itu mereka semua mau, mereka yang sebenarnya ada berintegrasi di Papua, di Indonesia, mereka semua bilang lebih bagus kita merdeka, Pak Joshua. Kami memang mau merdeka. Ya, makanya kami dukung. Bahkan ada yang bilang kami doakan itu TPNPB OPM supaya mereka terus berjuang. Ya, dan yang pejuang-pejuang yang ada di internasional yang lobby seperti John Anari yang selalu ribut di PBB dan beberapa utusan-utusan lain yang tidak pernah berhenti, bahkan mau demo berjalan di luar negeri, di Inggris, di Prancis, di Belanda, di Australia, mereka bawa bendera-bendera bintang kejora, bawa bendera-bendera Papua Merdeka dan seterusnya untuk menyuarakan itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan buat kita. Ya. Kenapa sih Papua nggak bisa diselesaikan? Pertanyaan saya, kenapa? Ada masalahnya apa sih? Ya, sebesar apa sih kekuatan OPM itu? Kenapa nggak bisa diselesaikan sih? Atau memang ini sengaja dipelihara seperti isu-isu yang muncul juga dari kalangan orang-orang Papua bahwa memang pemerintah yang memelihara ini untuk apa? Politik pendanaan perang, tanda kutip, di Papua. Ya, alasan pemberantasan KKB, KST, ya gerakan pemberontakan bersenjata dan sebagainya. Ya, uang besar-besaran mengalir ke Papua untuk uang keamanan dan sebagainya. Aduh, kalau sampai begitu atau itu betul isu itu, berarti manusia dijadikan proyek untuk manusia tertentu, segelintir manusia yang namanya penjaga keamanan di Papua itu menikmati hidup, dan bahkan petinggi-petingginya saja segelintir. Kenapa? Karena anak-anak buahnya itu dikorbankan. Kalau memang ini skenario politik, mohon maaf, kalau ini mungkin semacam skenario politik untuk membiarkan, memelihara TPNPB, OPM, KKB, ya supaya menjadi semacam alasan untuk mereka terus beroperasi, damai kartens terus ada, legal di sana terus, dan uang yang sangat besar mengalir ke sana, saya dengar cukup besar pendanaan untuk damai kartens dan sebagainya, dengan alasan supaya bisa menjaga stabilitas Papua dan seterusnya. Waduh, kalau ini memang skenario politik, lalu kemudian mengorbankan orang asli Papua, mengorbankan orang-orang Indonesia, prajurit-prajurit TNI dan Polri ditugaskan di sana hanya untuk mati dan lain sebagainya, lalu yang mendapat keuntungan segelintir orang yang kemudian ditugaskan, lalu kemudian meraih bintang-bintangnya di Papua. Saya terus terang kecewa berat dengan pemerintah saya. Makanya saya bilang, kalau sistem pemerintahan Indonesia masih terus seperti begini, kalau yang namanya sistem politik Indonesia masih terus seperti ini, kalau sistem penegakan hukum dan keadilan dan kebenaran di Indonesia masih terus seperti ini, kalau sistem penanganan Papua masih terus seperti ini, saya udah bilang di Paradoks Papua episode yang ke-116, niscaya Papua merdeka tahun 2025. Ya. Dan kalau sampai Papua merdeka, yang lain berontak merdeka, Indonesia bubar tahun 2030 seperti prediksi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ya, itu saya sudah bahas di Paradoks 116, saudara-saudara. Ya. Nggak usah kita alasan, waduh, pantang berbicara soal kemerdekaan Papua. Siapa bilang? Orang mereka sendiri dan pemerintah juga tahu itu dan sengaja memang.
dibicarakan soal beginian kok. Apa? Ini dari sejak mereka berintegrasi saja sudah sebagian orang minta merdeka sampai sekarang. Pertanyaannya atau masalahnya, poinnya bukan soal teriakan mereka untuk merdeka atau haram memperdengarkan teriakan minta merdeka mereka. Bukan itu. Justru yang diharamkan dalam politik kita ini kalau ada sesuatu yang dikelola oleh pemerintah untuk menguntungkan segelintir penguasa politisi tapi merugikan orang banyak di Papua, mengorbankan kemanusiaan di Papua demi harta karun Papua dan sebagainya. Itu yang haram hukumnya. Tapi membicarakan kesejahteraan Papua, keadilan, kebaikan, apanya yang haram? Kalau itu tidak terjadi, orang Papua merasa tidak disejahterakan, dirugikan, dimarginalisasikan, diskreditkan, dirasialisasikan, dan banyak sasi-sasi lain yang mereka menjadi korban politisasi Papua, ya, dan lain sebagainya. Wajar kalau mereka minta merdeka. Itu rumah mereka. Kita datang, kita makan di tempat makan mereka, meja makan mereka, kita pesta pora. Tapi orang-orang Papua sendiri tidak menikmati itu. Mereka justru jadi pembantu, mereka jadi babu. Mereka habis kita makan, mereka disuruh cuci piring. Padahal itu rumah mereka. Itu bahan makanan mereka. Semuanya punya mereka di sana. Lalu kemudian kita datang makan, kita ambil, bawa pulang, Mas, bawa semua. Waduh, saya mau katakan, bahkan saya pernah punya pengalaman waktu pelayanan di Papua. Aduh, ampun. Itu misalkan di satu tempat lah, saya nggak usah sebutkan, ya. Itu misalkan sound system, speaker besar-besar, bagus-bagus dari Amerika dikirim. Terus mesin-mesin tertentu untuk orang Papua. Itu diambil oleh oknum-oknum yang katanya oknum TNI yang menjara itu, bawa pulang ke Jakarta, ke Jawa. Waduh, saya bilang itu mengerikan sekali kalau begitu. Orang negara lain menyumbang untuk orang-orang Papua, tapi kita bawa lari ke Jawa, kita rampas, kita ambil semua barang-barang hebat, mesin-mesin bagus, kita bawa ke Jawa semua. Itu saya cuma dengar, benar atau tidak, dan itu terjadi. Ya, itu saya dengar, saudara-saudara. Karena saya mengalami, waktu saya datang ke sana, saya tanya, loh mana speakernya ini? Mana ininya semua? Kok enggak ada? Pertama kali saya datang ada, dan bagus sekali itu dari Amerika. Saya bahkan masih bawa pulang tisu dari Amerika itu yang tebal yang bisa dicuci, ya. Nggak ada di Indonesia jual tisu kayak begituan, ya. Tetapi di sana ada, di daerah tertentu ada. Tapi sound systemnya, musiknya, bandnya, keyboardnya yang bagus-bagus, gitarnya yang mahal-mahal, itu kiriman dari Amerika semua. Hilang dibawa oleh yang namanya oknum-oknum TNI Polri. Kata mereka begitu. Mereka tidak bisa lawan. Aduh, sedih. Ini Pak Yan sudah masuk. Selamat malam Pak Yan Warinusi, Shalom. Selamat malam Pastor. Waduh, puji Tuhan, senang sekali Bapak saya lihat agak sehat atau gimana? Sehat kabarnya Pak? Sehat sekali. Puji Tuhan. Syukur Bapak umur panjang Pak. Saya dengar juga kasus yang menimpa Bapak itu luar biasa, hampir mati, ancaman pembunuhan dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan masih lindungi dan haleluya Bapak bisa sama-sama kita hari ini untuk membicarakan pekerjaan Tuhan di Papua, soal bagaimana mensejahterakan orang Papua, bagaimana orang Papua harus diperlakukan adil dan benar, dan bagaimana orang-orang Papua harus menjadi tuan rumah di negeri mereka sendiri, yang sampai sekarang itu masih semacam mimpi indah yang kayaknya sulit untuk diwujud nyatakan. Silakan Pak, kita bahas ini Pak. Kondisi HAM di Papua memburuk seperti tulisan Bapak yang saya kutip, dan saya ambil beberapa celotehan dari berbagai pihak. Emas kami Jakarta curi, tanah kami Jakarta rampas, kami anak-anak orang asli Papua Jakarta siksa dan bunuh. Kami dijajah oleh Jakarta kah? Atau gimana? Katanya kami ini orang Indonesia, rakyat Indonesia, tapi kami orang-orang asli Papua tidak merasa jadi orang Indonesia. Karena apa? Kami justru merasa sebagai bangsa jajahan, dijajah oleh pemerintah Jakarta. Pendapat Anda bagaimana Pak Yan Warinusi? Silakan Pak. Selamat malam. Malam. Saya mau sampaikan begini, Papua ini kan menjadi satu wilayah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang satu-satunya wilayah selain Aceh yang integrasinya dilakukan dengan cara-cara politik, integrasi politik memang, dan sedikit banyak menafikan keberadaan orang asli Papua dengan hak asasi mereka.
Kenapa saya bilang begitu? Karena awalnya itu di tahun 1961 sesungguhnya Papua telah dipersiapkan ke depan menjadi sebuah negara maaf, saya tarik kata-kata saya, dipersiapkan menjadi sebuah wilayah yang nantinya akan memperoleh sebuah apa namanya sebuah kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan itu dilakukan oleh pemerintah yang oleh Indonesia juga disebut sebagai pemerintah kolonial ya, kerajaan Belanda, yang sudah memperlakukan Papua sebagai sebuah wilayah provinsi seberang lautan atau provinsi timur jauh. Ya, waktu itu di tahun 1961 sebenarnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang diawali dengan proses mempersiapkan sebuah cikal bakal wilayah atau teritori yang nanti akan menjadi memperoleh hak menentukan nasib sendiri, sehingga misalnya dipersiapkan untuk mempunyai mata uang sendiri, persiapkan. Pak Yan, sorry, saya potong sedikit Pak Yan, sorry. Pak, karena kelihatannya agak berat sinyal ini, Bapak matikan saja kameranya, off cam saja nggak masalah, biar suara saja, dan supaya yang penting suara kita didengar jelas, itu yang penting, informasinya yang penting Pak. Oke, bisa di kameranya dimatikan saja, biar voice-nya saja. Ya, saya juga bisa lakukan supaya bisa lebih ringan. Satu kali pencet saja, Pak. Ya, oh itu kelihatan kangurunya. Australia banget ini, Pak. Ya. Oke. Jadi Papua dipersiapkan untuk menjadi sebuah wilayah atau teritori yang nanti akan menentukan nasibnya sendiri dengan dipersiapkan tadi misalnya punya mata uang sendiri, punya bendera sendiri, dan punya lagu sendiri. Belum mempunyai sebuah lambang negara. Kenapa? Karena lambang negara ini merupakan satu hal yang penting yang harus dibicarakan dengan seksama oleh kerajaan Belanda sebagai negara yang punya otoritas atas Papua waktu itu, dan itu memang harus dibicarakan di tingkat parlemen Belanda, sehingga berbicaranya baru sampai pada mata uang sendiri dan bendera dan lagu. Makanya Hai dan Aku Papua, nyanyian Seruling Emas yang ditulis oleh Ishak Samuel Kene, Domine Ishak Samuel Kene, nomor 2 itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Lalu kemudian bendera bintang kejora atau bintang fajar atau the morning star. Nah begitu. Jadi itu sebabnya hal ini terus terbawa. Dia menjadi sumber perbedaan pendapat. Begitu terjadi integrasi di tahun 1963, di mana Papua waktu itu beralih kekuasaan administrasi atas Papua dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diwakili oleh Juntea, kemudian beralih menjadi kemudian dari Juntea kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Juntea kepada pemerintah dari Belanda kepada Juntea, dan dari Juntea kepada pemerintah Indonesia, sehingga 1 Mei 1963 itu bendera Papua bintang fajar tadi bersama dengan bendera Belanda diturunkan, diganti dengan bendera PBB, dan kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan secara penuh hak administrasi pemerintahan di atas tanah Papua itu dari PBB kepada Republik Indonesia, dan itulah saatnya bendera PBB turun dan kemudian bendera Sang Merah Putih berkibar sampai dengan hari ini. Nah, setelah itu kemudian sejak itu kemudian terjadilah perlawanan. Dibentuklah sejumlah bekas-bekas anggota-anggota sukarelawan Papua yang tergabung dalam PVK, Papua Free Villagers Corps itu. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi masuk ke hutan dan melakukan perlawanan, dan kemudian perlawanan mereka ini kemudian disebut, jadi nama ini sebenarnya bukan dibikin oleh orang Papua atau orang Belanda, tapi nama ini dibikin oleh TNI dalam hal ini, Organisasi Papua Merdeka, dan sekarang kita bilang OPM. Oh begitu sejarahnya ya? Ya, jadi Organisasi Papua Merdeka itu bukan dibentuk oleh nama itu bukan diberikan oleh orang Papua, tidak. Nama itu diberikan oleh TNI waktu itu, disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka. Lalu kemudian mulailah perlawanan itu terjadi sampai
dengan Pastor itu tahun 2001 ketika kesadaran itu muncul bahwa segala macam upaya dilakukan dengan angkat senjata, tapi tentu pada akhirnya kan tidak mencapai satu kemenangan dalam arti bahwa kemenangan yang stabil begitu. Artinya Papua kemudian merdeka. Karena kan pasti ada sejumlah orang anggota pasukan OPM yang kemudian berganti namanya menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Itu banyak juga yang gugur. Masyarakat sipil kan, tapi juga banyak anggota TNI dan Polri yang korban, sehingga muncul kesadaran bahwa langkah untuk menyelesaikan persoalan Papua itu tidak boleh dilakukan hanya dengan menggunakan senjata, karena pasti akan menimbulkan kekerasan baru kepada kekerasan baru. Maka didoronglah langkah-langkah rekonsiliasi lewat dialog dan sebagainya, dan itu yang kemudian dihasilkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Nah, ini yang saya bilang bahwa di sini pemerintah menyadari sungguh bahwa Papua itu mempunyai sejarah masa lalu sendiri yang harus dibicarakan, dibahas, didiskusikan, dan dicari jalan keluarnya dalam rangka mengatasi masalah itu. Sebabnya di dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu disiapkan ruang untuk perlu penyelesaian terhadap atau klarifikasi terhadap masalah sejarah Papua itu sendiri, supaya itu menjadi satu pijakan dasar secara hukum dan juga politik untuk menyiasati bagaimana penyelesaian persoalan Papua supaya Papua tetap menjadi entitas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, minimal seperti begitu kira-kira. Nah, tapi pada saat yang sama juga diberikan juga ruang untuk semua persoalan-persoalan dalam kaitan dengan konflik mengenai soal Papua yang terjadi sejak kemarin tadi saya gambarkan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2000-an, itu mendorong supaya semua persoalan-persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan juga masa kini sebenarnya itu diselesaikan. Sebabnya di dalam Undang-Undang OSIS itu juga di pasal 45 diberikan ruang bagi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Nah, dalam kenyataannya memang setelah lebih dari 25 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus itu berlaku sejak 12 November tahun 2001 sampai dengan hari ini, memang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tidak dilakukan berdasarkan apa yang ditentukan di dalam pasal 45 tadi, tetapi juga tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang mana dua undang-undang ini sebagai undang-undang material dan undang-undang formil yang mengatur tentang bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. So, kembali maksud di dalam pasal 8 dan pasal 9 dari pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 daripada Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, itu yang sekarang ini justru kita melihat bahwa dalam pernyataan saya yang tadi Pastor sampaikan, memang bersama dengan rekan-rekan dari katakanlah Pak Fritz Alamandei sebagai Kepala Perwakilan Komnas HAM di Papua dalam hal ini Jayapura, Anum Siregar sebagai salah satu advokat hak asasi manusia, dan juga beberapa teman yang lain melihat bahwa kondisi HAM di Papua makin hari makin justru bukan bertambah, ya terjadi perubahan untuk menuju ke satu kondisi yang baik, tetapi makin hari makin muncul menjadi sesuatu yang buruk. Kenapa buruk? Karena kita lihat eskalasi kekerasan itu tidak menurun, justru dia meningkat terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Jadi tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikannya lewat pendekatan kemanusiaan, pendekatan damai. Tapi justru yang dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah pendekatan keamanan, security approach, dengan mengedepankan anasir-anasir militer dan kepolisian sebagai garda terdepan di dalam berhadapan langsung dan konflik terbuka senjata bersenjata dengan saudara yang berbaju atau berlogo TPNPB, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Nah, seperti itu. Lalu kemudian juga
konflik itu makin hari makin meluas karena dia menjangkau wilayah-wilayah sipil, wilayah-wilayah di mana ada rakyat Papua, orang asli Papua yang tinggal, misalnya kampung-kampung mereka, sekolah-sekolah diduduki oleh militer. Jadi kalau sekolah-sekolah diduduki oleh militer atau oleh BRIMOB, maka pasti mereka-mereka yang ada di hutan, yang dari TPNPB, akan melihat bahwa kampung itu sudah diduduki oleh militer, dan karena itu ya sasarannya akan ada terjadi serangan, ada penembakan dan lain sebagainya, yang bukan tidak mungkin akan menyasar rakyat sipil yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak itu. Nah, ditambah lagi dengan dropping pasukan yang terus-menerus terjadi, penambahan pasukan, istilahnya dibilang penebalan dan lain sebagainya, yang justru membuat konflik itu dia tidak bertambah baik, artinya orang kemudian menyerah dan kemudian menyerahkan senjata dan lain sebagainya, tapi justru makin meningkat. Kita lihat kan pembunuhan akhir-akhir ini, kekerasan akhir-akhir ini terus terjadi. Orang personel militer dan personel anggota kepolisian terutama dari BRIMOB itu satu demi satu berguguran dan penegakan hukum tidak terjadi. Artinya bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab, diduga terlibat sebagai pihak yang secara hukum pidana, itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, tidak diinvestigasi sampai dengan kemudian misalnya diselidiki dan ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, dibawa sampai di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dengan demikian akan membuat terjadi kesadaran bahwa kami akan dibawa ke pengadilan, kami ditahan, kami dianiaya dan lain sebagainya. Nah seperti itu, jadi itu membuat konflik itu makin hari makin terus meningkat, makin hari makin terus meluas, menjangkau wilayah-wilayah teritori-teritori sipil, membahayakan nyawa, membahayakan harta benda, dan membahayakan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang membantu atau memberikan bantuan yang dari sisi pengelolaan pemerintahan, mereka yang mengelola rumah sakit, mengelola puskesmas, para medis, kemudian yang mengelola pendidikan, para guru, tenaga kependidikan dan lain sebagainya tidak bisa bekerja secara baik. Mereka yang bekerja untuk memasang jaringan-jaringan Telkomsel supaya bisa terhubung antara wilayah yang tidak mempunyai alat-alat komunikasi modern, supaya bisa berkomunikasi, bisa mengakses internet, sehingga bisa mendapatkan informasi, pembangunan dan lain sebagainya, itu menjadi terus terancam. Nah ini yang saya bilang bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu makin hari makin masif, makin meningkat, dan tidak terbayangkan untuk bisa diselesaikan. Karena itu tadi tidak ada kemauan dari negara untuk menyelesaikan konflik itu dengan lewat dialog, tetapi menyelesaikan konflik dengan pendekatan militer, pendekatan keamanan yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, tapi tidak pernah menunjukkan satu harapan bahwa konflik itu akan selesai, konflik itu akan akan ada jalan keluar, akan ada upaya untuk mengurai konflik itu supaya bisa menjadi sesuatu yang positif. Tidak, justru makin hari justru membuat Papua menjadi wilayah yang menakutkan, yang mencekam dan lain sebagainya macam itu. Itulah catatan saya di awal pembicaraan dalam interaktif pada malam hari ini, Pastor. Ya, baik. Pak Yan, Pak Warinusi, ini kan Ya. sudah boleh dikata terakumulasi sedemikian rupa persoalan-persoalan di Papua dan sudah menciptakan multi konflik. Apakah ini memang secara alami atau memang direkayasa, penuh dengan pertanyaan. Lalu kemudian Pak, banyaknya korban di kedua belah pihak, baik dari pihak Damai Kartens, gabungan antara TNI Polri dalam rangka memberikan operasi pengamanan di Papua, termasuk juga dari pihak TPNPB OPM, dan juga tidak terkecuali pihak di tengah, yaitu masyarakat sipil, itu jadi korban luar biasa Pak Yan Warinusi. Dan semakin ditingkatkan operasi Damai Kartens, bukannya bertambah baik, bertambah teduh, atau bertambah aman, tapi justru seperti catatan Pak Yan Warinusi, itu justru bertambah bertambah kacau, dan kondisi hak-hak asasi manusia di Papua, penegakan HAM di Papua semakin memburuk. Lalu kemudian ada suara-suara yang berkata begini Pak, saya minta pendapat Bapak. Ya, bahkan juga dari berbagai pakar pakar politik, pengamat politik, dan termasuk Pak Sulaiman Ponto dan semua yang lain yang saya sudah pernah ajak bicara, dan Pak Yan Warinusi juga tahu, itu ada suara-suara yang mengatakan lebih bagus Damai Kartens dibubarkan saja, kembalikan polisi kepada posisi penjaga pengamanan lokal dalam pengertian untuk Kamtipmas, sementara TNI itu menjaga semacam perbatasan, blocking terhadap ancaman separatis dari kelompok TPNPB OPM. Tidak perlu ada gabungan seperti ini, Damai Kartens itu sebaiknya dibubarkan saja.
dan supaya jelas gitu loh, yang mana peran TNI Polri sebagai benteng NKRI dan polisi sebagai pengamanan Kamtipmas di wilayah Papua, supaya tidak saling menuduh juga. TNI sampai Sulaiman Ponto juga cukup marah dan mengatakan TNI itu, tentara itu bukan pembantunya polisi, ya, bukan budaknya polisi untuk diperbantukan di sana. Kalau mau dibilang polisi dalam rangka mengamankan KST, kelompok separatis teroris atau KKB yang kembali dihidupkan namanya oleh Damai Karten sekarang ini, yang tadinya sudah dihapuskan istilah KKB dan KST itu dan dilegalkan TPNPB OPM untuk mewujudkan operasi militer yang jelas dan terpisah dari hal-hal yang bisa menimbulkan yang namanya pelanggaran HAM itu, Pak. Itu saya pikir perlu diperhitungkan, Pak. Artinya begini, justru pelanggaran HAM itu terjadi oleh pemerintah melalui Damai Kartens karena ketidakjelasan di dalam konsep penanganan ini. Ini teorinya Pak Sulaiman Ponto. Jadi Damai Kartens dibubarkan saja, lalu kemudian polisi kembali kepada tupoksinya, dan TNI kembali kepada tugas pokoknya. Dan seperti itu. Bagaimana menurut Bapak kalau hal ini menjadi pembicaraan, Pak? Silakan, Pak. Ya, Pak Sur, memang kalau dalam posisi sebagai seorang advokat dan pembela HAM, tapi juga dalam posisi sebagai juru bicara jaringan Damai Papua, saya justru cenderung sependapat dengan pandangan dari Pak Sulaiman Ponto. Tapi juga dari awal kita sudah berkali-kali menyampaikan kepada Bapak Presiden juga Pak Jokowi ketika kita bertemu pada tanggal 16 Agustus tahun 2016 15 Agustus tahun 2015 di Jakarta di sana Merdeka, bersama-sama dengan teman saya waktu itu koordinator jaringan Damai Papua Pak Neles Tebai waktu masih hidup. Dalam pembicaraan itu memang kita sempat berbincang dengan Pak Presiden. Kita mengatakan bahwa langkah penyelesaian konflik di Papua itu tidak bisa dihadapi dengan pendekatan keamanan. Kedatipun dia memakai slogan operasi Damai Kartens, tapi dengan ditempatkannya kata operasi, itu dia sudah menafikan istilah damai. Karena operasi itu berarti pasti akan ada penggunaan anasir-anasir kekerasan di dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Pasti akan terdapat anasir-anasir keamanan yang cenderung menafikan kata damai itu sendiri. Jadi kita tidak sependapat. Kita justru mau dialog itu harus dibangun antara negara bersama-sama dengan rakyat Papua dari berbagai lapisan dan juga berbagai pihak yang punya kepentingan dalam konflik itu. Yang terjadi saat ini kan konflik itu terjadi antara TNI, negara yang dalam hal ini diwakili oleh TNI dan Polri sebagai aparat keamanan, dan TPNPB dengan rakyat Papua di pihak yang lain. Sehingga mereka ini harus didudukkan dalam satu media atau dalam satu debat untuk berdiskusi. Nah, dulu kan pernah saya ingat kata-kata dari Pak Neles waktu dia masih hidup. Dia pernah mengatakan bahwa ketika ada seorang pejabat di Jakarta TNI yang mengatakan kepada dia begini, kita tahu bahwa wilayah di Papua yang namanya Ugatame itu wilayah, itu basis OPM TPNPB di daerah Pegunungan Tengah, dan kepolisian dan TNI tidak bisa sampai masuk ke wilayah itu karena wilayah itu memang betul-betul mereka jaga ketat, mereka punya persenjataan juga lengkap. Sehingga satu ketika pejabat TNI itu mengatakan kepada Pak Neles, Pak Ter, baiknya kalau kita berdialog itu nggak usah dialog di Papua lah, kita dialognya itu di Jakarta. Jadi TPN, OPM, semua bisa datang ke Jakarta, kita jamin, kita siapkan hotel, kita siapkan makan, semua. Kita berdialog lah, bicara untuk bagaimana cara menyelesaikan konfliknya. Pak Neles menjawab dengan baik. Oh baik, Bapak itu baik sekali. Tapi kalau misalnya tawaran Bapak itu ditawar lagi oleh teman-teman TPN OPM, mereka bilang, tidak usah di Jakarta, kalau di Jakarta jangan sampai kita ke sana kita mati, kita diracun dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian mati dan kita tidak bisa berdialog, jenazah kita dikirimkan pulang ke Papua. Bagaimana kalau dialog itu kita lakukan di Ugatame saja? Jadi artinya TNI Polri semua datang ke
markas kita atau bahwa kita berdialog di situ. Si pejabat ini langsung katakan, wah, Anda bisa itu, nggak bisa Pak, Anda bisa. Ya itu kan berarti bahwa tidak ada kesempatan untuk kita bisa berdialog kalau misalnya dua-dua bertahan pada itu. Nah, sehingga kita butuh ada pihak lain, katakanlah pihak ketiga yang menjembatani dialog itu, melakukan, dan dialog itu tidak bisa langsung bicara hari ini dan besok kita duduk sama-sama, tidak mungkin. Tapi itu harus ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, oleh karena itu maka waktu itu setelah tanggal 15 Agustus bertemu dengan Pak Presiden waktu itu kan menunjuk Pak Terndel sebagai semacam dibilang special envoy ya, special envoy bersama-sama dibantu oleh Teten Mas Duki dan Pak Wiranto waktu itu sebagai Menko Polhukam, dengan maksud supaya mereka mempersiapkan langkah-langkah menuju kepada dialog Papua Jakarta tadi. Nah kalau itu dilakukan saya kira ya sedikit mungkin pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang baik menuju kepada perubahan yang signifikan. Dan kalau digunakan pendekatan militer atau pendekatan keamanan, bagi saya tidak akan pernah tercapai kesempatan untuk terciptanya perdamaian di Papua, termasuk melalui apa yang disebut sebagai operasi damai Kartens. Karena yang ada di garda terdepan itu adalah personil-personil yang tidak mempunyai kepiawaian, punya keahlian dalam hal melakukan rekonsiliasi damai, rekonsiliasi sosial, perundingan damai, negosiasi dan lain sebagainya. Mereka aparat keamanan yang dipersenjatai dengan senjata yang siap untuk melakukan menyelamatkan diri, tapi juga sekaligus membela keutuhan NKRI. Jadi itu tidak ada kata kompromi, tidak akan ada kompromis yang terjadi di antara mereka dengan pihak yang menjadi lawan atau dianggap atau dipandang sebagai lawan atau musuh daripada negara, yaitu saudara-saudara dari PPNPB. Jadi saya juga cenderung sependapat bahwa sebaiknya operasi Kartens itu diadakan dan didorong untuk pengendalian upaya perdamaian itu dilakukan langsung di bawah kontrol seorang presiden. Bagaimana apa yang pernah terjadi ketika SBY melalui Pak Yusuf Kala waktu itu sebagai salah satu perwakilan atau perutusan khusus dari negara untuk berdialog dengan kelompok GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, pada akhirnya mereka sampai pada kesepakatan untuk bisa berdamai lewat perjanjian Helsinki, perjanjian Helsinki ya. Seperti itu. Jadi saya kira Papua, kalau Aceh bisa, kenapa Papua tidak bisa? Kan sama-sama dalam NKRI. Aceh ada di ujung barat, sedangkan Papua ada di timur. Kenapa tidak itu dilakukan? Iya, sekedar informasi Pak Yan, Pak Warenusi, kami sudah pernah coba melakukan negosiasi itu di belakang layar dengan satu tokoh di Jakarta yang sekarang boleh dikata amat sangat dekat dengan Pak Prabowo karena saudara. Dan kami sudah sampai pada persepakatan untuk menerima saudara-saudara dari OPM TPNPB ini sebagai anak-anak yang akan diterima menyampaikan aspirasinya, dialognya. Bahkan kalau saya tidak salah dalam pembicaraan waktu itu sudah sampai pada tahap untuk pilih negara kalau misalkan mereka merasa tidak aman datang di Jakarta, walaupun keamanan mereka sudah dijamin, dijanjikan bahwa mereka akan aman, mereka masuk Jakarta aman, keluar Jakarta aman, bahkan dipulangkan ke Papua sampai ke hutan pun dengan aman, tidak akan ada yang ganggu ya. Tetapi kemudian ada pembicaraan bahwa kami tidak siap kalau masuk di Jakarta dan lebih bagus cari negara lain yang bahkan kita sudah coba tentukan antara Filipina, Singapura, atau di beberapa daerah yang dimana misalkan utusan utusan khusus Indonesia untuk membicarakan dialog damai dengan TPNPB OPM ini, dengan fokus juga bagaimana cara melepaskan Philips Martens ketika itu sudah begitu rupa Pak kita lakukan atas nama Presiden juga, dan kemudian sudah mencapai kesepakatan tertentu, bahkan dari pihak hutan pun di kodap-kodap TPNPB OPM itu, mungkin Pak Yan sudah pernah dengar bahwa itu sudah mencapai semacam titik, oke, tinggal tunggu waktunya. Waktu itu Pak Presiden mau ke Papua Nugini juga waktu itu, dan kalau perlu di Papua Nugini Pak Presiden, Pak Jokowi menyiapkan 1 hari khusus untuk menerima anak-anak OPM TPNPB kumpul di sana dan disambut oleh Pak Jokowi sebagai bapak dan mereka sebagai anak-anak untuk menerima apapun yang menjadi aspirasi mereka. Tetapi belum lagi itu maju untuk menjadi semacam pembicaraan teknis, sudah ada keributan, ngamuk Egyanus Kogoya karena merasa kayak dihianati
dan muncul pembicaraan dari Pak Matius Fakiri waktu itu dengan mengatakan bahwa Philips Martins akan dilepaskan dan dengan biaya 5 miliar rupiah diminta oleh Egyanus Kogoya, walaupun beliau akhirnya sangkal hal itu, tetapi itu sudah terlanjur melukai hati Egyanus Kogoya dan kawan-kawan dan Jeffrey Bomanak, Sebi Sambom yang dituduh seolah-olah mereka itu kalau bicara uang jadi teroris karena itu kayak sandra untuk minta uang, padahal mereka melakukan penawaran itu untuk negosiasi politik, bargaining politik, bukan teroris. Mereka menolak, mereka marah sekali dan kemudian batal rencana itu. Dan itu saya sangat sesalkan karena itu sebabnya saya sampai pernah buat satu video Pak Paradoks Papua, Pak Yan juga tahu itu kan. Saya bahkan minta supaya Kapolri ganti Matius Fakir itu sebagai Kapolda. Ya, dan beberapa teriakan-teriakan lain yang saya lakukan di Paradoks Papua karena ini mengacaukan sekali Pak, pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, makanya waktu kita membicarakan soal ini Pak, ternyata ada masukan, Pak Joshua, Anda itu siapa Pak Joshua? Mau bicara membebaskan Philips Martins dan melakukan negosiasi sana sini, ya tidak akan berhasil karena di sana itu ada orang-orang tertentu baik dari TNI Polri yang mau cari panggung. Masa Anda yang mau bebaskan, terus mereka kehilangan muka nanti kalau sampai Anda bisa membebaskan Philips Martins dengan upaya kemanusiaan Anda dan lain sebagainya dengan rohaniawan-rohaniawan yang ada di sana. Terus mereka selama ini kerja apa? Kok gagal membebaskan Sandra? Begitu pernyataan itu Pak. Sampai saya bilang masa sampai begitu sih pikirannya? Saya sendiri sampai sekarang belum percaya. Kalau Papua itu menjadi panggung pencitraan oknum-oknum polisi atau tentara untuk mendapatkan kepangkatan bintang-bintangnya di sana dengan mengelola ancaman keamanan di sana sebagai prestasi mereka Pak di dalam bidang masing-masing, dan ini sangat mengabaikan kemanusiaan bagi saya. Dan itu sebabnya saya pikir waduh, kalau begini berarti ini disengaja ya. Kalau begitu maksud saya tidak menuduh ya, kalau begini berarti disengaja Pak. Memang ini menjadi proyek pendulangan uang negara untuk orang-orang tertentu, untuk petinggi-petinggi tertentu, dan untuk perayaan sukses prestasi-prestasi tertentu, tapi mengorbankan kemanusiaan, hukum dan keadilan di sana. Pendapat Bapak bagaimana, Pak? Ya, menjawab apa yang ditanyakan oleh Pastor itu, saya ingin menggambarkannya dalam dua ilustrasi ya. Ilustrasi yang pertama adalah mengenai perang Vietnam ya. Mana Amerika waktu itu kan berkepentingan sekali di tahun 70-an untuk menguasai Vietnam dan Kamboja ya, terutama Kamboja. Tapi kemudian kan dulu kan ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Lalu kemudian bertambah di Vietnam. Nah, perang itu kan kelihatan sekali bahwa dalam perang itu Amerika sebagai sebuah negara superpower itu sebenarnya tidak mengalami sebuah keberhasilan atau kemenangan begitu. Mereka justru mengalami kekalahan. Karena pada akhirnya Vietnam bersatu dan Vietnam tidak ada lagi Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Amerika waktu itu dan Vietnam Utara yang dikuasai oleh Soviet atau China. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah ilustrasi mengenai apa yang terjadi ketika Papua itu diintegrasikan secara politik yang tidak terlepas dari peran Amerika di situ juga untuk mengintegrasikan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi, karena ada tujuan-tujuan ekonomi yang saat ini kita sudah lihat sama-sama, Freeport dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi saat ini di dalam konflik di Papua itu juga saya cenderung melihatnya seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah proyek yang dalam tanda petik proyek ya, yang dimanfaatkan oleh aparat keamanan untuk bisa mendapatkan promosi kepangkatan yang semakin baik di Papua sebelum mereka kembali bertugas di basis militer, baik militer dalam arti TNI tapi juga Polri. Jadi konflik itu tidak pernah mau untuk diselesaikan secara damai. Itu contohnya tadi dengan menempatkan sebuah komando yang disebut sebagai operasi damai Karstens yang pada faktanya tidak nampak bahwa kehadiran operasi damai Karstens itu justru membuat situasi makin baik, tapi suatu situasi justru makin bertambah jelek. Dan apa yang terjadi dalam pembebasan pilot Philips Martins itu memang tergambar jelas ketika terjadi pembunuhan secara sadis yang dilakukan terhadap pilot Selandia Baru yang lain, yaitu si Malcolm Cortens ya.
itu dibunuh juga dalam situasi yang memang seperti itu. Nah, awalnya dikatakan bahwa itu adalah kerjanya TPNPB, tapi dalam faktanya justru TPNPB menyangkal semua tuduhan itu, bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas semua itu. Nah, jadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah negara berani untuk melakukan investigasi secara legal, investigasi secara independen untuk membuktikan sebenarnya si Malcolm itu dia dibunuh oleh siapa, begitu. Jadi konflik ini tidak pernah akan terselesaikan karena memang ada kelompok-kelompok lain di balik. Pak Presiden sendiri kendati pun dia punya kemauan baik seperti tadi dikabarkan oleh Pastor untuk mau bertemu dengan saudara-saudara ini di Papua Nugini, tapi di samping kiri kanan Presiden ada kelompok-kelompok lain yang mempunyai kepentingan agar konflik di Papua itu tidak boleh selesai sebelum mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Sehingga itu yang membuat menjadi faktor-faktor penghambat daripada tercapainya langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang moderat dalam rangka mendorong penyelenggaraan dialog Papua dan Jakarta dalam rangka menyelesaikan konflik di Papua sejak 10 tahun yang lalu, bahkan kurang lebih 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, itu tetap terjadi terus karena dialog itu tidak pernah. Kita sudah pernah melakukan itu upaya dan dengan nama Papua maksud saya, sudah pernah melakukan, kita pernah bertemu dengan sejumlah pihak dalam pertemuan-pertemuan yang disebut sebagai explorative meeting, yang pertama sampai dengan yang ke-6 kalau saya tidak salah, di beberapa kota di Indonesia. Kita menghadirkan yang awalnya tidak bisa saling berdialog lah. Kita bertemu TNI mereka dengan Polri jalan sendiri, Dagri jalan sendiri. Kita ada teman-teman dari LSM, para pembela HAM, para utusan-utusan dari TPNPB, utusan-utusan dari Presidium Dewan Papua, utusan-utusan dari Dewan Adat Papua. Itu tidak bisa saling ngobrol saja nggak bisa dalam ruangan itu. Pertemuan pertama dilakukan di Bali. Tidak bisa. Nah, nanti pertemuan kedua, pertemuan ketiga baru mulai bisa. Kita duduk bersebelahan sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran, ambil snack sama-sama, makan sama-sama, duduk dan mulai terbuka, cair dan mulai bicara-bicara. Ya, maunya kami begini, maunya kita begini dan sebagainya, macam begitu. Nah, jadi memang proses perdamaian itu adalah tanggung jawab bersama. Apalagi dalam sebuah negara yang disebut negara demokrasi, kita punya tanggung jawab bersama untuk itu. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu di lingkaran terdekat dengan Presiden itu yang menginginkan untuk konflik itu tidak boleh selesai. Kalau konflik itu selesai berarti mereka kehilangan lahan bisnis dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi dalam konflik Papua, itu nyata terjadi, sehingga itu yang membuat upaya ini selalu terhambat. Upaya baik ini selalu terhambat dengan berbagai kepentingan dari kelompok-kelompok yang tadi termasuk yang Pastor sebutkan. Demikian. Iya, itu satu sisi, Pak. Di sisi lain, misalkan saya mau cerita sedikit tentang Bapak. Dalam beberapa bulan terakhir ini, sejak persiapan pemilu kada di Papua, Pak, tidak kurang 15 orang asli Papua yang ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi dari partai-partai, bahkan ada yang sudah mempersiapkan uang untuk supaya mereka dikeluarkan SK-nya untuk menjadi calon gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Dan supaya mereka dengan cara itu bisa memperbaiki daerah mereka. Mereka terpanggil dengan tulus. Tetapi sistem politik itu memaksa mereka untuk bermain di zona yang mereka sendiri tidak suka, yaitu zona money politik. Ya, karena menurut mereka kalau mereka mau jadi calon, mereka harus keluarkan dana sekian rupiah untuk bayar ke pihak tertentu. Tetapi saya melihat ini hal yang sebenarnya melanggar apa yang dikatakan dalam komitmen Otsus itu, Undang-Undang Otonomi Khusus. Mestinya sistem pemilihan kepala daerah Papua, baik di tingkat Dati 1, 2, dan 3, misalkan gubernur, wali kota, atau bupati, itu kan sebenarnya kewenangan di MRP kalau saya tidak salah, Pak. Bapak bisa bantu jelaskan. Majelis Rakyat Papua yang menentukan, apalagi sudah ada ketetapan bahwa kepala-kepala daerah itu harus orang-orang asli Papua. Tapi kemudian itu dimainkan sedemikian rupa menurut beberapa pihak dari Jakarta, sehingga itu cuma semacam kamuflase saja. Tapi sesungguhnya penentuan siapa-siapa adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Jakarta, Pak. Jadi seleksi terhadap kepala daerah yang akan ada di Papua bertarung ini adalah pasti orang-orang yang sudah ditentukan dari Jakarta. MRP sendiri tidak punya kekuasaan untuk menetapkan kriteria pemilihan kepala daerah itu.
Nah, ini yang saya dengar. Nah, saya mau dengar mungkin Bapak tahu betul aturan Otsus, bisa disampaikan supaya jangan ada yang salah paham. Atau saya dengar berita yang tidak benar, ya, supaya Bapak bisa bantu luruskan. Dan bagi saya sebenarnya kalau Otsus itu dibuat undang-undang otonomi khusus itu sepenuhnya untuk kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran orang-orang Papua, kebaikan orang-orang Papua, mestinya biar saja orang-orang Papua, kaum intelektual Papua, politisi Papua, orang-orang asli Papua, itu menentukan nasib mereka sendiri, cara mereka sendiri, tanpa diintervensi dari Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Ya Pak Pastor, itu memang yang pertama bahwa eh, sistem politik kepartian kita memang sangat memberikan Agak rapat ruang. bicaranya Pak, agak rapat supaya nggak terlalu jauh. Ya, jadi Pak Pastor, itu memang pertama itu memang kita punya sistem perpolitikan itu memungkinkan terjadinya korupsi secara masif, dan itu benar, itu terjadi, di mana banyak calon-calon kepala daerah, terutama yang incumbent, yang artinya yang saat ini menjabat, akan kembali lagi mencalonkan diri. Mereka pada posisi berjuang untuk bisa memborong sebanyak-banyaknya partai supaya mereka bisa melawan, istilahnya melawan kota kosong lah begitu, supaya mereka menang, sehingga mereka bisa berkuasa kembali. Tidak boleh lawan politiknya bisa mendapatkan satu atau dua partai untuk bisa maju dalam kontestasi pemilu kada. Dan itu terjadi, misalnya kita di Manokwari juga terjadi, calon bupati yang saat ini sedang berkuasa itu nampak sekali berupaya keras dengan timnya untuk melakukan upaya supaya bisa menguasai semua partai yang ada di parlemen. Nah, dan itu upaya itu diselingi dengan upaya untuk melakukan akumulasi kapital, ya, akumulasi modal. Nah, entah uang itu dari mana. Tapi pada saat yang sama, misalnya di Kabupaten Manokwari terjadi pekerja-pekerja yang atau kontraktor-kontraktor yang bekerja, mereka punya hak-hak tidak terbayar kepada mereka sudah mengerjakan pekerjaannya sampai sudah 100%. Tapi ketika SP2D-nya katanya sudah ada di Bank Papua, mereka mau pergi mengambil uang, tidak bisa dibayarkan karena kasda kosong. Nah, pertanyaannya, kasda kosong, dananya itu atau uangnya itu kemana toh? Nah, kurang lebih 33 M lebih, ya, dari 67 sekian. Dana alokasi khusus untuk kegiatan pembangunan fisik itu 33 M, itu tidak bisa terbayarkan karena itu tadi SP2D ada sudah di bank tapi tidak bisa dibayarkan oleh bank karena Bank Papua katakan kasda kosong. Nah, macam-macam begini kan membuat orang menjadi bertanya-tanya, menjadi ini rakyat bagaimana ini, kita mau lakukan kita punya kehidupan mau berjalan bagaimana kalau uang tidak ada. Nah, tapi pada saat yang sama, yaitu para calon pemimpin ini mereka seperti, ya, dalam tanda petik, ya, mereka bersuka cita lah di atas penderitaan rakyatnya. Nah, seperti itu. Dan itu memang praktik itu memungkinkan sekali karena tadi saya bilang regulasi aturan perundang-undangan yang ada dalam kepartian itu memungkinkan untuk terjadinya semacam tindak pidana korupsi secara masif. Sayangnya aparat penegak hukum kita termasuk KPK seperti menutup mata terhadap kejadian ini. Menurut saya ini harusnya menjadi sasaran perhatian mereka dalam rangka melihat apakah memang potensi kerugian negara dan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh para pejabat publik ini terjadi, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi sampai saat ini kan tidak ada yang, atau belum ada yang dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dalam arti bahwa mereka menjalani pemeriksaan tingkat penyelidikan sampai penyidikan dan kemudian dibawa sampai ke depan pengadilan. Nah, hal pertama. Dan hal yang kedua yang sama seperti tadi Pastor tanyakan itu mengenai Undang-Undang Otsus, memang dalam ketentuan di Undang-Undang 21 tahun 2001 itu lebih fokus pada calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, calon gubernur dan wakil gubernur di kami Papua Barat, di Papua sebagai provinsi induk, kemudian di Papua Pegunungan, kemudian di Papua Selatan, di Papua bagian tengah, dan Papua bagian barat daya. Itu semua sudah digariskan secara jelas di situ bahwa yang dapat dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi di tanah Papua itu adalah orang asli Papua. Definisi orang asli Papua jelas tersirat di dalam pasal 1 huruf T dari Undang-Undang 21 tahun 2001 yang mengatakan bahwa orang asli Papua adalah orang-orang asli penduduk asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang
atau orang yang diterima secara hukum adat di Papua untuk menjadi bagian daripada orang Papua, dan itu disebut sebagai bagian dari orang asli Papua, yang macam begitu. Nah, sementara untuk calon-calon wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, itu memang secara hukum dalam undang-undang Otsus belum menentukan hal itu, sehingga itu yang membuka peluang bagi adanya orang-orang non Papua. Contoh kasus misalnya di Bupati Kaimana, itu bupatinya bukan orang Papua, itu orang Chinese. Kemudian di Kabupaten Raja Ampat saat ini itu bukan orang Papua, ya, tapi itu adalah orang dari salah satu suku Maya yang sebenarnya masih ikatan histori etnisnya, itu etnologinya itu tuh masih merupakan orang dari daerah Ternate, Maluku Utara, macam begitu. Saudara bupati yang saat ini sedang mencalonkan diri menjadi calon gubernur di Papua Barat Daya, salah satu calon gubernur dari 5 calon gubernur yang sudah mendaftar di KPU Papua Barat Daya dan sudah diterima berkasnya dan pasti akan ikut dalam proses seleksi. Nah, kita akan tunggu nanti dalam proses penentuan keaslian orang asli Papuanya di MRP Papua Barat Daya. Apakah saudara ini akan lolos bersama-sama dengan calon wakilnya yang juga bukan orang asli Papua, sebenarnya orang Kei, orang Maluku Maluku Tenggara, dan apakah mereka bisa lolos nanti dalam proses pencalonan. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa memang di kabupaten kota di tanah Papua itu berlaku bukan saja Undang-Undang Otsus 21 tahun 2001 dan 2 tahun 2021, tetapi juga berlaku Undang-Undang pemerintahan daerah, otonomi daerah, itu berlaku di kabupaten kota. Sementara Otsus yang sejatinya ada di dalam kedua undang-undang yang tadi saya sebutkan, itu lebih banyak bertitik tolak atau bertitik berat berlaku di provinsi-provinsi, baik Provinsi Indo Papua dan Papua Barat, maupun provinsi-provinsi baru yang tadi ada di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Seperti itu, Pastor. Iya, justru itu Pak. Walaupun tidak ada semacam kejelasan atau ketegasan dalam regulasi soal kepala daerah, daerah kota ya, misalkan bupati dan wali kota, tapi kan ada klausul lain yang mengatakan bahwa walaupun tidak ada kejelasan, tapi sepenuhnya penentuan untuk kepala daerah, bupati, dan wali kota itu ditentukan oleh MRP sebagai perintah Undang-Undang Otsus itu. Ya, berarti kan MRP yang mestinya menjadi penentu dan mengacu kepada Otsus yang lebih tinggi undang-undangnya, bahwa kepala daerah itu mestinya orang-orang asli Papua yang memimpin di situ, di daerah di bupati dan wali kota. Cuman ini seolah-olah dilakukan semacam penubrukan undang-undang, aturan satu dengan aturan yang lain gitu loh. Sehingga ini yang merugikan hak-hak asasi orang-orang asli Papua. Mereka yang sudah belajar di luar negeri, mereka yang sudah sekolah di Jawa, mereka yang sudah belajar di seluruh provinsi-provinsi Indonesia untuk menimba ilmu, mereka yang sudah menjadi seorang intelektual dan sebagainya, tetap tersingkirkan Pak. Karena apa? Calon-calon, walaupun gubernur ini mereka mendapatkan semacam privilege harus orang asli Papua, tapi wali kota dan bupati yang merupakan pelaksana utama di lapangan, yang saya dengar dari Jakarta nih Pak, bahwa sebenarnya dana itu sudah diturunkan kepada setiap bupati dan wali kota, maksudnya di kabupaten dan di di balai kota misalkan, itu cukup besar Pak. Tapi itu sehingga provinsi tidak berkuasa untuk menangani itu. Provinsi punya dana sendiri, tapi sepenuhnya itu dikuasai oleh bupati dan wali kota. Bayangkan Pak, setiap kabupaten itu diserahkan 1 triliun. Kalau saya nggak salah dengar dari Jakarta bilang itu 1 triliun Pak untuk ngurusin kabupaten-kabupaten ini dan kota, wali kota ini. Nah, itu kalau misalkan bukan orang asli Papua, misalkan yang betul-betul cinta rakyat Papua, berjuang untuk daerahnya, tapi itu dikelola oleh orang-orang luar, itu potensi korupsinya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang asli Papua sendiri. Itu menurut analisis beberapa orang yang saya coba serap dan coba lemparkan untuk dibahas oleh Pak Yan Warinusi. Karena kita bicara kondisi HAM di Papua memburuk, termasuk HAM di bidang politik, di bidang persamaan hak untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah mereka. Nah, menurut Pak Warinusi sendiri, bagaimana peran MRP dalam hal ini? Karena MRP saya lihat juga sendiri itu dikendalikan pusat, atau bagaimana Pak? Saya salah? Benar, jadi Majelis Rakyat Papua itu adalah sebuah majelis yang merupakan representasi kultural. Sekali lagi dia representasi kultural, bukan representasi politik dari orang asli Papua. Jadi dia
punya tugas itu kurang lebih adalah memastikan bahwa semua kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan daerah khusus Perdasus, peraturan daerah provinsi Perdasi, maupun peraturan-peraturan lain dari negara yang berlaku di Papua sebanyak mungkin atau sedapat mungkin memberikan penghormatan dan proteksi atau perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua. Kurang lebih seperti itu tugasnya. Sehingga salah satu diantaranya juga adalah memastikan bahwa para calon gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan diri untuk ikut dalam kontestasi politik pemilu kada di provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua itu harus orang asli Papua. Sekali lagi memang Undang-Undang Otonomi Khusus secara implisit tidak mengatur tentang adanya ruang bagi calon bupati, wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota yang berasal dari atau diharuskan yang harus berasal dari orang asli Papua. Ini disebabkan karena tadi pemberlakuan kebijakan dalam bentuk undang-undang otonomi daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintahan di daerah dan tidak mengacu 100% pada Undang-Undang Otonomi Khusus 21 tahun 2001 maupun 2 tahun 2021. Sehingga itu memang terjadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Astor atau digambarkan sebagai istilah gerakan aturan perundang-undangan itu benar terjadi, dan itu yang menjadi satu hal yang memang saya berkali-kali mengatakan bahwa ada amanat di pasal 32 Undang-Undang 21 tahun 2001 itu yang mewajibkan daerah di provinsi yang ada di tanah Papua itu harus membentuk yang namanya Komisi Hukum Ad Hoc. Komisi Hukum Ad Hoc ini adalah komisi yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan hukum, seperti saya misalnya kita sebagai pengacara, sebagai pembela HAM, duduk bersama-sama kurang lebih 5 atau 9 orang atau 7 orang untuk merancang, membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi yang ada di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, untuk merancang pemerintah dan dewannya, DPR-nya, untuk bisa merancang aturan-aturan atau menjaga atau melihat harmonisasi di antara aturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak saling bertentangan, termasuk salah satunya adalah mendorong supaya bagian yang menjadi kasus bolongnya hak orang asli Papua untuk bisa berpartisipasi secara politik untuk memperoleh akses atas kekuasaan yang berlaku sebagai pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di sekian kabupaten kota yang ada di tanah Papua ini, itu menjadi sesuatu yang penting yang harus dibahas juga. Tidak cukup Itu hanya sudah dengan terwujud, Pak Yan. Belum. Itu sudah terwujud. Komisi ad hoc hukum. Hukum itu saya belum pernah dengar ada terbentuk. Padahal itu amanat undang-undang jelas pasal 32 ya. Oh, ada amanat itu. Ada pasal 32-nya ada. Masalahnya apa? Kenapa nggak dibentuk dan dikumpulkan orang-orang yang menjadi perwakilan dari berbagai provinsi ini, Pak? Orang-orang pintar, orang-orang pakar, ahli-ahli hukum, ketatanegaraan dan sebagainya, kan mestinya kumpul di situ, Pak. Minimal 2 orang yang mewakili toh dari setiap provinsi daerah untuk membahas masalah-masalah ini semua, Pak, supaya bisa terakomodir semua aspirasi dan kebutuhan orang-orang asli Papua. Kenapa tidak terbentuk? Apa menurut Anda apa halangannya, Pak? Saya sendiri sampai saat ini, khususnya di Papua Barat ya, saya sudah ketika Pak Gubernur yang saat ini mencalonkan diri kembali, Manechan pernah menjabat 5 tahun yang lalu, kita pernah mendorong supaya itu dilakukan. Dan saya sempat mendengar dari bukan mendengar tapi lembaga yang saya pimpin, LP3PH, punya kita diminta untuk membuat draft. Perdasus mengenai pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc di Papua Barat. Dan draft itu sudah ada di Biro Hukum Provinsi Papua Barat. Oh, sudah. Saat ini Sudah saya ada. belum Draftnya itu dan sudah saya belum dibikin. tahu. Ya sudah, kami waktu itu diminta untuk membantu menyiapkannya, LP3PH membantu menyiapkannya, membuat dia punya legal drafting dan academic draftingnya. Tapi kemudian menurut Pak, sebentar Pak. Tapi menurut Pak Yoris Raweyai, perintah undang-undang itu tidak dilaksanakan oleh orang-orang Papua sendiri. Tidak ada yang mencoba merumuskan itu sehingga banyak sekali Perdasus itu tidak muncul di permukaan, tidak direalisasi. Bagaimana menurut Bapak? Ya betul. Jadi untuk tadi saya bilang di Papua secara umum, baik di Papua provinsi
provinsi Indo Papua maupun Papua Barat. Di Papua saya sama sekali tidak pernah dengar Komisi Hukum Ad Hoc itu dibentuk. Di Papua Barat memang kita pernah tadi saya bilang sudah diminta oleh mantan kepala Biro Hukum waktu itu Pak Profesor Robert Amer untuk kita membantu mempersiapkan akademik draftingnya dan legal draftingnya, dan sudah diserahkan kepada Biro Hukum. Dan bagaimana selanjutnya nasib daripada kedua draft itu yang kita buat, baik akademik maupun legalnya, itu apakah sudah disahkan menjadi sebuah perdata, itu yang saya belum tahu sampai saat ini. Padahal bagus sekali tuh loh Pak, kalau misalkan sudah ada draft akademik seperti itu yang Bapak buat. Itu bisa jadi contoh, jadi semacam percontohan bagi yang lain, atau kalau perlu di copy paste aja, tapi disesuaikan dengan dia punya kondisi di daerah-daerah, kan jadi sebuah seragam begitu loh Pak. Apalagi sudah dimulai oleh Pak Yanwar Nusi. Tapi sayangnya kalau perintah undang-undang itu sebenarnya yang bisa menguntungkan orang-orang asli Papua sendiri tidak diwujud nyatakan. Atau apakah memang tidak ada orang-orang Papua yang pinter, yang sekelas dengan Pak Yanwar Nusi yang bisa memperjuangkan itu di setiap provinsi mereka, di wilayah adat mereka? Menurut Anda bagaimana? Ini kayaknya terlalu mengerdilkan orang Papua. Atau bukan begitu, tapi ada semacam hambatan-hambatan teknis politis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memang hanya ingin menjadikan undang-undang Otsus itu semacam saja etalase politik di Papua, tapi tidak boleh diwujud nyatakan, karena bahkan ada perintah di dalam Otsus itu untuk mendirikan partai politik Papua tidak bisa terwujud nyatakan sampai sekarang, karena begitu mau dapat pengesahan di Jakarta mereka ditolak. Pendapat Anda gimana ini Pak? Ya, Pastor, memang kalau disinggung mengenai partai politik lokal, memang dalam pasal 28 dari Undang-Undang 21 tahun 2001 itu sudah jelas dirumuskan. Tetapi sayang sekali karena ketika terjadi perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 itu dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, justru pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 itu dihapuskan. Nah, itu yang juga dihapuskan. Jadi artinya bahwa orang Papua kehilangan ruang untuk mereka memanifestasikan hak-hak politiknya dengan mencalonkan atau mendirikan partai politik lokal di Papua sebagaimana yang terjadi di Aceh begitu. Jadi saat ini memang orang Papua semua ya berbondong-bondong untuk mencalonkan diri lewat partai-partai nasional, dan tidak ada partai lokal di Papua karena itu ruang politiknya sudah dicabut dari Undang-Undang 21 tahun 2001 pasal 28 ayat 1 dan 2 dengan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang 21 Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 itu. Jadi kalau bicara tentang itu memang sudah tidak ada. Nah, ini berarti itu termasuk pemberangusan HAM untuk orang-orang Papua tuh Pak? Boleh jadi bisa dilihat seperti begitu ya. Dan saya sependapat dengan itu. Memang dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus 21 tahun 2001, awal pemikirannya adalah bahwa supaya orang Papua tidak memanifestasikan keinginannya untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam arti keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap mempertahankan mereka ada di dalam NKRI sebagai bagian integral, maka diberikanlah status otonomi khusus yang diantaranya adalah memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk masuk dalam berbagai jalur pekerjaan, jalur pendidikan. Nah, dengan mengutamakan bahwa ini orang asli Papua, ya orang asli Papua itu ya itu definisi pasal 1 huruf P itu. Tapi dalam prakteknya saat ini justru, misalnya penerimaan polisi ya, penerimaan polisi di Papua sekarang ini ada orang asli Papua, kemudian ada orang yang lahir besar di Papua, tapi kemudian ada orang juga yang non Papua, tapi dia sudah sekolah, punya orang tua tinggal di Papua, kerja di Papua, maka dia juga bisa dapat kesempatan untuk ikut. Nah, ini kan bagian-bagian yang menurut saya seperti kita bilang afirmasi setengah hati begitu. Jadi kita berikan kesempatan afirmasi kan artinya keberpihakan supaya orang Papua mereka bisa dari ketertinggalannya mereka bisa muncul, dan kemudian mereka juga kebodohannya mereka bisa muncul untuk mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu ada campur tangan dari orang terlalu banyak dari luar yang masuk. Tapi dalam praktiknya justru itu terjadi. Nah, termasuk tadi dalam hal kesempatan untuk orang Papua bisa memanifestasikan hak-hak politiknya, yaitu dengan berpartisipasi dalam partai-partai politik. Orang Papua yang masuk di kursi-kursi dewan di kabupaten kota itu hampir tidak sampai 50%, mungkin bisa 40% atau 30%. Selebihnya pasti orang non Papua.
Demikian juga dengan penerimaan-penerimaan pegawai negeri sipil maupun penerimaan-penerimaan anggota polisi dan anggota TNI dan jabatan-jabatan yang lain, macam itu, termasuk dalam hal jabatan bupati, wali kota, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota itu sendiri. Sementara saat ini yang terjadi saat ini sekarang ini, misalnya di Papua Barat ada calon gubernur yang sudah jelas-jelas kita tahu calon gubernur dan wakil gubernur yang jelas-jelas itu bukan orang asli Papua, tapi dipaksakan untuk dengan sokongan dari partai politik nasional untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang mengabaikan sama sekali amanat daripada Undang-Undang 21 tahun 2001. Mereka mau siap untuk berkontestasi dalam pilgub di Provinsi Papua Barat Daya. Macam begitu, Pak Pastor. Wah, itu kan pelanggaran mencolok yang dibiarkan negara itu, pemerkosaan hak-hak asasi manusia itu dalam bidang politik. Dan kan begini Pak Yanwarinusi, bahwa saya dengar juga kabarnya apa betul atau tidak, ini juga termasuk kalau toh misalkan diloloskan otsus itu berlaku, terutama misalkan untuk gubernur dan wakil gubernur, biar dia orang Papua, tetapi kepala-kepala dinasnya, penentukan kebijakan pelaksanaan atau pemakaian penggunaan keuangan di bawahnya itu adalah orang-orang non-Papua yang akhirnya mengendalikan juga gubernurnya dan seterusnya. Jadi istilahnya pegang kepala lepas ekor nih, bahasa orang Papua. Apakah itu betul terjadi begitu Pak Warinusi sejauh yang Anda bisa amati atau bagaimana? Ini kan menjadi semacam racun-racun politik untuk orang-orang asli Papua. Betul. Jadi memang dalam jabatan-jabatan misalnya bupati, bupati, wali kota, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, itu kebiasaan itu masih tetap, praktek itu masih tetap berlangsung. Jadi jabatan-jabatan penting seperti misalnya katakanlah kepala Bapeda yang mengatur perencanaan semua dan mengatur aspek penganggaran semua, itu adalah pasti orang non Papua. Jabatan seperti kepala badan pemeriksa atau badan pengelola keuangan daerah (BKAD), jabatan kepala inspektorat, 3 jabatan ini selalu pas, dan kepala dinas PUPR, kepala dinas kesehatan, itu pasti jabatan-jabatan yang istilahnya jabatan-jabatan basah ya, itu selalu pasti dipegang oleh orang non Papua dengan alasan dari sisi kualifikasi mereka memenuhi syarat, sementara orang Papua tidak, karena mereka punya kualifikasi yang belum memenuhi syarat untuk jabatan seperti itu. Dan mereka inilah yang mengendalikan roda pembangunan, penganggaran dan lain sebagainya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Papua secara umum, tapi juga secara khusus di kabupaten kota yang ada di tanah Papua termasuk Papua Barat ini, seperti itu. Jadi memang itu terasa sekali mereka memang menguasai itu, dan kebanyakan memang sumber daya pengelolaan anggaran seperti misalnya di PUPR, pemberian paket-paket pengadaan, kegiatan pengadaan itu lebih banyak diberikan kepada orang non Papua atau pengusaha-pengusaha non Papua dibandingkan dengan kepada pengusaha-pengusaha Papua. Jadi setiap tahun anggaran selalu pasti terjadi aksi-aksi protes, aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi unjuk rasa untuk mempersoalkan tentang pembagian paket yang dirasa tidak adil karena tidak banyak orang Papua atau pengusaha-pengusaha Papua yang tidak mendapatkan akses pada pekerjaan-pekerjaan itu. Padahal pengadaan-pengadaannya kebanyakan di bawah 500 juta. Sementara pengusaha-pengusaha non Papua yang datang dengan mereka punya kualifikasi yang memang sangat memadai, termasuk mereka punya peralatan dan lain sebagainya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan besar dalam konteks penunjukan langsung 1 miliar ke atas, tapi juga bisa mendapat dari proyek-proyek yang dilelang lewat LBC dan lain sebagainya. Mereka bisa dapat sampai dengan mencapai bahkan mendekati 1 triliun mereka mendapatkan. Kalau Papua tidak, karena mereka tidak peralatan tadi, mereka tidak punya modal, mereka tidak punya skill dan lain sebagainya. Jadi mereka dapat paling kecil itu, ya paling sedikit itu mereka bisa mendapatkan sekitar proyek yang nilainya 50 juta sampai 100 juta. Di atas itu ya walau alam lah gitu. Bisa dapat sampai 150 juta, 200 juta itu sudah luar biasa. Kebanyakan itu ya 50 sampai 100 juta. Bagaimana itu dia mau dapat keuntungan berapa dan berapa yang bisa dia saving untuk kepentingan keluarganya, kepentingan pendidikan, kepentingan untuk kehidupan, perputaran modal dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Keadilan itu tidak terjadi dalam konteks itu. Begitu Pastor. Aduh. Jadi saya begini Pak Yan, melanjutkan hal itu ya. Misalkan contoh Pak,
ada keluhan dari politisi Papua sendiri. Kami banyak berbicara waktu saya juga di Papua dan waktu dia di Jakarta. Baru-baru ini datang bertemu saya lagi dan mengeluhkan soal apa yang sebenarnya menjadi hak orang Papua. Misalkan dalam pendidikan saja, Pak. Bahkan kalau saya nggak salah, beliau bilang itu di sekolah-sekolah negeri saja itu orang-orang Papua dipaksa untuk membayar ya dana-dana yang cukup besar yang mereka sendiri tidak mampu, Pak Yan. Apalagi bicara yang di swasta. Mestinya kan pemerintah menghimbau kepada semua lembaga pendidikan di Papua itu menggratiskan semua anak-anak orang-orang asli Papua. Ya walaupun misalkan mekanismenya dia pakai keluarga itu anak-anaknya itu dapat rekomendasi dari MRP atau lembaga apa di bawah MRP untuk menjelaskan bahwa ini orang asli Papua yang punya hak untuk mendapatkan hak pendidikan gratis sampai dia selesai sekolahnya bahkan sampai ke universitas misalkan. Dan kemudian juga hak kesehatan mereka. Mereka boleh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik tanpa bayar, misalkan. Dan banyak pasti hak-hak mereka yang harusnya dilindungi oleh negara dan dipaksakan oleh negara untuk diberlakukan secara spesial bagi orang-orang asli Papua. Tapi justru orang-orang asli Papua yang mendapatkan tekanan dan mereka sampai tidak mampu bayar pendidikan dan akhirnya tidak sekolah. Ya, bahkan dana pendidikan mereka yang misalkan ikut sekolah keluar gitu loh, itu dihambat, di stop dan kemudian mereka tergantung di daerah-daerah perantauan dan akhirnya mereka dianggap jadi nakal dan kemudian dikejar-kejar. Bahkan di Makassar itu banyak sekali asrama Papua itu diserbu oleh orang-orang Makassar di beberapa tempat. Cuma di Manado yang aman, Pak. Orang-orang Papua itu dilindungi oleh orang-orang Manado, tidak pernah diserang oleh orang-orang Manado. Ya, tapi kalau di Makassar di beberapa tempat yang lain asrama Papua itu habis, Pak, diserang dan sebagainya dengan alasan bendera OPM lah dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri kasihan juga bingung, uang kuliah mereka terhambat, pemerintah tidak mengalokasikan lagi, bahkan kontrakan kos-kos mereka nggak bisa, mes mereka tidak dipenuhi semua, mes Papua itu nggak dipenuhi dengan semua kebutuhan-kebutuhan sandang mereka, semacam sembako mereka dan seterusnya. Atau saya dengar informasi yang salah, menurut Pak Yanwarinusi, bagaimana menjelaskan hal ini, Pak? Ya, memang akses kepada pendidikan, dana pendidikan dan juga dana kesehatan itu memang sangat terbatas sekali dan sekolah-sekolah negeri karena saya punya beberapa anak, saya punya anak dua saat ini yang masih sekolah ya, saat ini satu di SMK dan satu di SD kelas 5. Biaya-biaya biaya pendidikan mereka memang sudah ditentukan sedemikian rupa, tapi juga ada biaya-biaya lain yang memang pada akhirnya memang kita harus sebagai orang tua kita harus berusaha untuk memenuhinya. Jadi mereka punya biaya satu semester, katakanlah satu semester seorang anak bisa membayar sampai dengan harga sekitar 1 juta, bahkan ada yang mendekati 1,5 juta sampai lebih dari 1,5 juta untuk menuju kepada 2 juta ya. Dan itu memang berlangsung karena itu tadi saya bilang bahwa keterbatasan akses pada biaya-biaya dalam bentuk mungkin beasiswa itu orang Papua sangat terbatas untuk memperolehnya, baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga perguruan tinggi. Dan demikian juga halnya juga dengan kesehatan ya. Kita mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas itu sangat jauh sekali daripada yang dibilang basic health ya, itu jauh sekali. Sehingga masyarakat kecil yang tidak sama dengan saya, katakanlah saya sebagai seorang pengacara yang punya akses juga untuk bisa membayar lebih sehingga anak-anak bisa berobat ke dokter praktek, istri bisa diantar untuk mendapat perawatan di dokter praktek yang jauh lebih baik dan juga obatnya juga dijamin obat yang standarnya baik, macam gitu. Dan memang akses untuk kesehatan, pelayanan kesehatan itu karena tadi tidak ada semacam dukungan pembiayaan supaya orang mendapat obat yang tidak hanya generik tapi obat yang ya bisa mendekati obat paten yang baik untuk diminum dan konsumsi sehingga bisa menolong penyakitnya. Nah, bagian ini yang menurut saya memang pemerintah harusnya memberikan subsidi yang lebih baik di bagian itu supaya mendorong atau menolong orang Papua untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Karena pernah saya mendapatkan informasi dari teman yang mengatakan bahwa misalnya macam di Papua waktu awal-awal otsus berlaku itu orang sakit, katakanlah dia harus operasi ginjal misalnya atau operasi operasi jantung misalnya untuk memasang ring atau apa macam begitu,
dia bisa datang ke rumah sakit PGI di Cikini, Jakarta. Dan dia hanya bawa badannya saja masuk ke sana, mulai dari apa namanya, itu aja tanda tangan formulir administrasi yang disiapkan, itu mulai dari dia punya pengobatan, terapi yang diberikan oleh dokter, sampai dengan bantuan-bantuan medis yang diberikan sampai dengan dia sembuh, itu disubsidi atau dibiayai langsung oleh pemerintah Provinsi Papua. Saya tidak tahu apakah itu hal itu masih berlaku sampai saat ini. Itu kalau tidak berlaku sayang sekali, karena harusnya itu bagian itu yang pemerintah melakukan intervensi di situ untuk menolong orang Papua. Bukan saja di Papua, tapi juga di provinsi lain yang ada di tanah Papua, macam begitu Pak Pastor. Wah, itu dia. Makanya justru itu yang sangat disayangkan, karena itu yang saya bilang, kondisi HAM di Papua memburuk di hampir semua sektor kehidupan. Jadi Otsus, undang-undang Otsus itu hanya semacam hiasan politik saja, etalase semacam pernak-pernik politik, supaya dunia melihat orang Papua sudah diperlakukan luar biasa, spesial, khusus. Tapi di dalam bukti penerapannya, nyatanya justru Otsus ini membuat orang Papua semakin menderita, semakin terpuruk. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.